Okay, so this is an example of a book designed as yeah for ASP class ya. As we can see the title here, a flash on English for cooking, catering, and reception. So English for cooking ya. Alright, so let's take a look at the content, table of content first. Nah, let's see. What do you think? Ini kalau ngomongin approach-nya kita sebenarnya sangat bisa melihat itu dengan jelas approach yang tadi ya, yang ada berapa 11 tadi ya. Itu bisa kita lihat di sini dari table of content-nya. Kalau kita lihat di sini, dia terdiri dari unit berapa unit ini? Kita lihat. 11 unit. Jadi ada 11 unit. Di sini unit 1, 2 sampai 11 itu masing-masing. Nah, dia sudah ini kan English for cooking ya, untuk chef, untuk cook dan sebagainya. Atau juga even untuk restoran staff gitu kan. Nah, di sini dia disusun berdasarkan topik. Jadi introduction to catering industry, the staff, meet the staff, clothes and personal hygiene in the kitchen, different foods, different cooking methods, preparing the menu, serving techniques. Wow, it's so specific ya. Okay, probably if you later on, I think I already gave this book to you ya. Probably later on if you are going to teach in the future ya, going to teach English for chef, you may also refer to this book. This is a very 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 specific book. International cooking at the bar, at the receptions, receptionist ya, problems and complaints. Nah, so kalau kayak gini berarti kan sudah jelas banget. Oh, this one is topical, this one is thematic. But let's take a look at another thing. This what, as we can see here, these books also focus not only on topic but also vocabs and skills. So we can see that this book is not only applying one approach in designing the materials. Yeah, we have lexical, we have also skills. So this book is one of the example applying or implementing the integrated approach ya. Jadi integrated approach itu kan nggak cuma satu kayak gitu kan. Jadi dia mengkombinasikan beberapa approaches ketika mengembangkan materi ini. Kita coba lihat chapter 1 nih, unit satunya. Nah, kita lihat di sini apakah dia sudah ya, an introduction to the catering industry. Sayangnya saya merasa agak, ini kan kita udah ngomongin approach-nya ya, sekarang kita ngomongin principles-nya nih. Saya belum lihat di chapter 1 ini ada goal sama objektifnya yang terstate, yang tertulis secara eksplisit kayak gitu ya. Jadi ini goals-nya tuh apa sih, competence apa sih yang ingin dicapai oleh studentsnya setelah mempelajari chapter 1, objektifnya apa, indikatornya apa setelah mempelajari chapter 1 ini kayak gitu. Ini sayangnya belum ada seperti itu. Jadi principles yang pertama belum sepertinya belum terpenuhi oleh buku ini ya. Walaupun secara topik sudah sangat bagus dan sangat luas kayak gitu ya, dan sangat spesifik. Kemudian ya, kemudian dan saya rasa kalau ya itu satu kekurangan ya. Kemudian kalau kelebihannya, saya pikir ini sudah reflecting the real life atau real world context dan sudah authentic seperti itu. Karena ini kalau kita lihat itu sudah sangat apa ya, fokus ke dunia mereka memang kayak gitu kan. Jadi oh ini tuh mana sih yang ngomongin misalkan ini kan adalah aktivitas yang akan dilakukan sama chef di kehidupan nyata kayak gitu kan. Jadi mereka memang sudah fokus, materinya sudah fokus ke hal yang akan memang dilakukan atau yang berkaitan dengan interaksi sosial studentsnya di dunia nyata. Ini matching foto sama activitiesnya. Jadi kayak which one preparing the menus. Okay, so planning menus misalnya, planning menus, kemudian
buying raw materials yang mana, kemudian giving directions itu yang mana, seperti itu. Jadi so preparing the dishes itu yang mana. So di apa namanya, di sini konteksnya sudah cukup untuk berkaitan dengan dunia nyata mereka, seperti itu. Kemudian kita lihat coba ya, masih saya penasaran soalnya. Oke. Ya, ini kan juga ya, clothes and personal hygiene. Kayak apa sih namanya? Nah, ini kan sebetulnya task, ini adalah task yang untuk apa namanya, mengaktifasi skemata mereka kayak gitu kan ya. Jadi pengalaman mereka dengan background knowledge mereka dengan kemampuannya saat ini kayak gitu kan. Um, ini juga berkaitan dengan kehidupannya kesehari-hari mereka juga kan kayak gitu kan. Mana sih yang true, mana sih yang false menurut Anda, seperti itu. Chef only wear a uniform to look good. Ya cuma pakai uniform itu cuma biar kelihatan bagus aja kayak gitu, biar kelihatan apa, pride-nya kayak gitu misalnya. False misalnya ya, the clothes they wear are practical and comfortable. Ya itu kan hanya bisa dirasakan sama si cooknya atau si chefnya gitu kan. The clothes-nya practical dan comfortable. Apakah practical sama comfortable, kita kan dari orang luar kan belum pernah memakai itu gitu kan. Kitchen staff uniform are mostly white so you can see any dirt. Apakah itu alasannya dibalik kenapa kok kemudian baju atau uniformnya chef itu berwarna putih? Apakah itu memang tujuannya untuk biar kalau ada apa kok debu sih, kalau ada noda itu terlihat dengan jelas, atau bagaimana kayak gitu kan. Itu kan hanya chef yang tahu. Kemudian nah itu kan bisa mengaktifasi background knowledge mereka. Terus so they can state whether that is true or false gitu ya. Clothes do not protect people against germs. Apakah itu nggak melindungi kita dari kuman kayak gitu. Ya true or false gitu ya. Seperti itu. Nah ini kan juga mana sih yang namanya jaket, mana sih bandana gitu kan, mana sih apron kayak gitu kan. Itu kan mereka juga yang tahu kayak gitu kan. Dan itu misalkan mungkin saya nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya misalnya, mungkin kan bahasa Indonesianya mungkin ya, kalau 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 apron kayak gitu kan juga pasti ada ini kan, bahasa Indonesia kan juga bukan apron kayak gitu kan. Mungkin mereka tahu kalau ketika melihat melihat apa namanya, melihat ini mungkin mereka tahu ini namanya apa kalau istilahnya di dalam dunia mereka misalnya. Nah kemudian kenapa mereka belajar bahasa Inggris, biar tahu bahasa Inggrisnya itu apa kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan harus apa apa sih, kalau misalnya ikut kompetisi masak di luar negeri kayak gitu kan, Master Chef kayak gitu misalnya di luar negeri, itu kan jadi dia sudah uh, bisa tahu kayak gitu kan. Misalnya dikasih dikasih tahu uh, just take your apron there over there kayak gitu kan. Apron itu apa kayak gitu. Nah itu kan chef harus tahu kayak gitu ya misalnya. So I think this or already, what is it, already reflect the real life conditions of a chef, personal hygiene kayak gitu gitu ya. Oke, kemudian I will take a look at let's see another book. Saya mau cari nih yang apakah ada yang sudah menerapkan principles yang dia ada objektif sama goalsnya itu clearly stated kayak gitu ya. Fashion industry, let's see, fashion industry. Nah ini juga, ini dia topical language and skills. Di sini sudah describing job roles, spelling in verbs, talking about current jobs, past simple. Jadi ini sudah ada grammarnya, kemudian language functionsnya. Jadi ada topical, functional, sama structural kayak gitu ya. So this book is also applying the
integrated approaches kayak gitu. Working in fashion garments and garment parts and colors and so on. Yeah, let's see. Yeah, but yeah, I don't find the goals and objectives here. I don't know why. Ya, ternyata tidak ada juga ya. Okay, let's take a look at, yeah, this is also reflect the real world, I think ya. Even dia sudah cukup apa namanya kayak sudah cukup modern kayak gitu ya. Ini kan ngomongin IT juga even kayak gitu kan. Jadi tidak hanya dunia fashion yang zaman dulu, tapi dunia fashion yang zaman sekarang kayak gitu kan. Fashion industry sekarang. Jadi nggak simply hanya ngomongin tentang jenis clothes-nya, tapi juga yang lain gitu ya. Sudah sangat spesifik kayak gitu. Ini namanya apa, button itu yang mana, button hole itu yang mana, collar itu yang mana kayak gitu kan. So this one is very specific one. Kemudian color, range colornya nih. Ini kalau cewek-cewek pasti paham ya. Jadi kalau red itu nggak cuma red aja, tapi mungkin ada banyak. Kemudian lilac itu yang mana, kayak gitu kan. Emerald itu apa sih? Ini tuh nggak simply green loh, kayak gitu. Ini tuh ada spektrumnya, kayak gitu kan. Ada spektrum colorsnya. Kemudian um, yellow itu nggak cuma yellow aja, tapi juga ada sunflower, ada mustard, kayak gitu kan dan sebagainya. Patternsnya kayak floral, polka dot dan sebagainya. Yang polka dot yang mana? So yeah, of course, those who work in fashion industry should know this in English ya. The what the expressions in English. One more, tourism. Okay, so English for international tourism. Let's see ya. World map, oke. Okay. Wah, ini juga integrated juga ya. Dia sudah structural, jadi dia disusun berdasarkan grammarnya nih. Grammarnya apa sih kayak gitu. Jadi fokusnya di grammar. Kemudian selain itu juga dia fokusnya di lexical kayak gitu ya. Dan juga case study, ada case study-nya. Dan case study ini adalah apa namanya? Yang berhubungan dengan dunia nyata, real world-nya mereka seperti itu. Kita lihat apakah ya ini dia. Ini yang saya maksud dengan goals, goals sama objektifnya ya. Jadi ini kan tadi kalau kita bisa lihat di unit 1 dari 2 buku yang di depan tadi itu kan nggak ada kayak gininya ya. Jadi ini tuh di statekan, dituliskan lagi maksudnya. Jadi kayak grammarnya itu apa sih yang akan dicapai. Jadi setelah mereka selesai mempelajari unit 1 ini, itu bisa diharapkan bisa apa nih? Oh, diharapkan bisa memahami present simple, diharapkan bisa memahami vocab tentang tourism statistics, diharapkan bisa checking dan confirming details, diharapkan bisa make the right booking kayak gitu. So the goals and the objectives are clearly stated there. So that is what I mean by the first principle gitu ya. Oke, so ya ini dia integrating skills juga ya. Ada speakingnya, ada readingnya. Ini wah, I love this book. Ini sangat jelas ya. Tasknya jelas. Ini skillnya apa, kemudian instructionnya juga jelas, kemudian ini skillnya reading misalnya, kemudian ada vocab juga. Jadi tidak hanya fokus di 4 skill reading, writing, listening, speaking, tapi juga sub skills kayak vocab, grammar kayak gitu ya. Ya, oke, the United States. Si ada grammarnya juga, present simple form. Kemudian ada jumbling sentencesnya juga. Checking and confirming details tadi ya. Oke.
So ada London theater reservations or telephone booking. So how to book reservation or how to reserve apa ini, tiket ya misalnya. Ini kan sesuatu yang terkait dengan kehidupan nyata. Okay, so I think that's all for today. Bentar, ini kok saya scrolling ke bawah semakin menarik ya. Ini misalkan kayak case study, make the right booking. Okay. Ini tuh task yang mungkin sesuai dengan kehidupan nyata gitu. Ini tasknya bagus sekali nih, ada tujuannya, kemudian ada stepsnya, ada procedure-nya. Jadi kalau kita ingat komponen task itu kan ada goal ya, goalnya sudah ada nih di sini jelas banget. Kemudian apa namanya, procedure-nya juga ada. Kemudian apa lagi nih, inputnya juga ada, inputnya berupa pictures gitu ya, ada berupa identity juga dari si customer, kemudian ada listening telephone call, jadi ada teksnya berupa spoken kayak gitu. Wow. Kemudian ini juga settingnya juga sangat jelas, work in pairs, berarti harus bekerja berdua, berpasangan kayak gitu misalnya. Wow, so good. Yeah. Okay, so I think that's all for today's topic about materials design in ESP ya. Jadi itu ada beberapa tadi saya sampaikan approaches untuk materials design di ESP beserta principles-nya, apa yang harus dipenuhi kayak gitu. Dan kita tadi sudah melihat buku berisi materi ESP yang menerapkan approaches apa dan kemudian menerapkan principles apa, dan yang belum menerapkan principles apa, seperti itu gitu ya. So thank you so much for watching and listening. See you in our group for the discussion sections, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.